Heyo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 57. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Boom, ledakan besar terjadi. Seluruh ibu kota terguncang. Di arena, sebuah penghalang muncul dan berusaha menahan dampak ledakan itu. Penghalang itu diciptakan oleh orang-orang bertudung putih di atas pilar. Mereka berusaha sangat keras untuk mempertahankan penghalang ini agar orang-orang di sekitar tidak terluka. Dengan usaha keras orang-orang bertudung putih itu, dampak dari tebasan pedang kehidupan Pan Huang tidak keluar dari arena itu. Para penonton di sekitar tidak ada yang terluka. Niat pedang yang begitu mengerikan, bahkan kami pun hampir tidak mampu mempertahankan penghalang ini. Itu cuma sepertiga pedang, aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika ketika pedang kekaisaran itu disatukan, pikir orang bertudung putih itu. Setelah beberapa saat, asap di arena pun mereda. Terlihat bayangan seseorang di sana. Itu adalah Xiao Chen. Pakaian di tubuhnya telah hancur. Untuk menahan tebasan pedang itu, Xiao Chen terpaksa bertransformasi ke bentuk manusia naga. Tidak hanya itu, dia juga membuat sebuah penghalang di depannya. Teknik penghalang ini dinamakan lonceng naga biru. Apakah ini kekuatan pedang Pan Huang? Gumam Xiao Chen di dalam hatinya. Sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Transformasi manusia naga, ya tampan sekali. Sudah kubilang dia memang putra naga dari sulung. Para penonton wanita di sekitar menjadi heboh saat melihat ketampanan Xiao Chen itu. Di sisi lain, Yang Pan menjadi kesal. Aku tidak menyangka anak ini masih bisa bertahan, pikir Yang Pan. Namun saat itulah sebuah suara terdengar. Haha, ini adalah trik yang bagus. Tapi sayangnya, Chun Xiao tersenyum dan dengan santai menepuk-nepuk debu di bajunya. Dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin anak ini terkena tebasan pedang kehidupan Pan Huang, tapi dia sama sekali tidak terluka? Yang Pan sangat terkejut dan tidak bisa mempercayai penglihatannya. Melihat keterkejutan Yang Pan itu, Chun Xiao kemudian berbicara. Pedang adalah sebuah senjata, dan sebuah senjata hanya akan memberikan kekuatan terbesarnya jika itu berada di tangan orang yang tepat. Dan kau, Yang Pan, kau hanya meminjam kekuatan pedang itu dan sama sekali tidak memahami esensinya. Sungguh memalukan. Kau sungguh tidak layak menjadi pemilik pedang itu, kata Chun Xiao dengan dingin. Mendengar itu, Yang Pan langsung marah besar. Diam kau, Chun Xiao. Namun saat dia akan menyerang, sebuah suara batuk terdengar. Wang Gang memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Chun Xiao terkejut, Yang Pan juga terkejut, dan Xiao Chen menghela nafas. Wang Gang lalu mencoba menstabilkan nafasnya, dan kemudian dia berbicara. Aku tidak menyangka pedang Pan Huang yang begitu terkenal di dunia. Tapi sayangnya, orang yang memegang pedang ini adalah seorang penjahat yang hanya tahu cara menyerang dari belakang. Sungguh memalukan, ucap Wang Gang. Yang Pan terdiam di sana, menggertakkan giginya dan tidak bisa mengatakan apapun. Wang Gang kemudian berusaha menghentikan aliran darah di meridiannya sendiri untuk meminimalkan dampak dari tebasan pedang kehidupan Pan Huang itu. Maafkan aku, putra dewa keluarga Jun. Aku tidak bisa melanjutkan pertarungan ini. Jika kamu datang ke wilayah utara suatu hari nanti, mampirlah ke keluarga Wang sebagai tamu. Aku pasti akan menyambutmu. Pada saat itu, kita bisa melanjutkan pertarungan kita, kata Wang Gang pada Chun Xiao. Chun Xiao mengangguk. Baiklah, kamu istirahatlah dan sembuhkan dirimu. Serahkan yang di sini padaku. Aku akan menunjukkan beberapa gerakan baru padamu, kata Chun Xiao pada Wang Gang. Mendengar itu, Wang Gang tersenyum. Haha, kalau begitu,
Aku akan menantikannya, seru Wang Gang. Setelah itu dia pun turun dari arena dengan dibantu oleh dua tetua dari keluarga Wang. Di sisi lain, para tamu di sekitar mulai berbicara satu sama lainnya. Apakah dinasti Dewa Panwu telah menurun? Bagaimana bisa pedang kekaisaran yang seharusnya melindungi negara, mereka malah menyerahkannya pada penjahat tak tahu malu itu? Kata salah satu tetua tamu. Itu benar, ini sungguh memalukan. Karakternya sangat buruk dan kultivasinya biasa saja. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi champion markis di dinasti Dewa Panwu? Selain Yang Pan ini, semua jenis muda yang naik ke arena adalah orang yang luar biasa. Mungkinkah dinasti Dewa Panwu benar-benar telah jatuh? Orang-orang di sekitar mulai berbicara satu sama lainnya. Itu semua terdengar di telinga penguasa dinasti Dewa Panwu. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Kembali ke arena, Chun Xiao mulai berbicara. Baiklah semuanya, untuk menunjukkan rasa hormatku pada Tuan Muda Wang, aku akan lebih serius kali ini. Kalian berdua berhati-hatilah. Ucap Chun Xiao. Ekspresinya berubah menjadi serius. Yang Pan mencibir saat melihat itu. Cih, pria yang sok, aku akan mulai denganmu. Aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Apa? Saat Yang Pan sedang memikirkan itu, dia terkejut. Seolah berteleportasi, Chun Xiao tiba-tiba telah muncul di hadapannya. Bam! Chun Xiao lalu melancarkan tendangannya pada Yang Pan. Yang Pan buru-buru menangkis tendangan itu dengan pedangnya. Dia terlempar jauh ke belakang. Saat itulah Xiao Chen juga menyerang Chun Xiao menggunakan cakarnya. Bam, bam, bam! Mereka berdua bertukar serangan satu sama lainnya. Yang Pan yang terlempar tadi mencoba menstabilkan pijakannya. Dia lalu melesat ke arah Chun Xiao dan menebaskan pedangnya. Rasakan ini, teriak Yang Pan. Dia menggunakan teknik pedang Pan Huang, pedang penghancur kehidupan. Cahaya hijau bersinar pada pedang itu. Chun Xiao menoleh. Saat itulah Xiao Chen melihat peluang. Dia langsung mengumpulkan ki miliknya di kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu kemudian melesat ke arah Chun Xiao. Teknik ini dinamakan naga biru penakluk iblis. Boom! Suara ledakan bergema di atas arena. Teknik pedang Yang Pan dan telapak tangan Xiao Chen mengenai Chun Xiao pada saat yang bersamaan. Namun kenyataannya, telapak tangan Xiao Chen itu berhasil ditahan dengan mudah. Begitu juga teknik pedang dari Yang Pan. Chun Xiao berhasil dengan mudah menahan kedua serangan itu dengan kedua telapak tangannya. Saat itulah mata Chun Xiao bersinar. Kemudian sebuah tekanan menyebar ke seluruh arena. Lalu muncullah sebuah bayangan gajah raksasa dari dalam tubuh Chun Xiao. Penguasa dinasti Dewa Panwu terkejut saat melihat itu. Wang Gang yang ada di bangku penonton juga menjadi bersemangat. Keterampilan macam apa itu? Seru Wang Gang dengan mata terbelalak. Segera sebuah auman gajah raksasa bergema di telinga semua orang. Chun Xiao mengeluarkan sebuah teknik yang sudah lama tidak dia gunakan, yaitu kekuatan penguasa penjara gajah ilahi. Ini kekuatan macam apa ini? Yang Pan gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya. Sebuah bayangan gajah raksasa setinggi ratusan meter terlihat di depan matanya. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Astaga, sangat besar. Apakah itu sebuah dharma? Seru orang-orang itu dengan sangat terkejut. Sementara itu di tempat lain, Feng Qingling terkejut, tapi bukan karena bayangan gajah raksasa itu, melainkan adiknya tiba-tiba menggumamkan sesuatu yang aneh. "Asuan, ada apa denganmu?" tanya Feng Qingling. Namun tidak ada jawaban dari adiknya. Dia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas sambil menatap bayangan gajah raksasa itu dengan mata kosong.
Apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya Feng Qingling? Kita akan lihat di part berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.